Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Doa Alam. Masih banyak orang yang beragama itu belum mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh, kalau zaman dulu itu, Nabi Muhammad begitu. Karena di sini sebenarnya hakikat agama itu tentang napak tilas jejak yang dilakukan Nabi. Karena masih banyak orang yang beragama itu masih berdasarkan faktor turunannya begitu. Jadi kalau orang tuanya Islam, anaknya ngikut Islam begitu. Kalau orang tuanya umpamanya Nasrani, anaknya ngikut Nasrani begitu ya. Betul. Dan ini rata-rata terjadi pada seluruh, jadi saya ambil rata-ratanya begitu. Padahal kalau di dalam syarat Islam sendiri itu ada kalimat syahadat atau persaksian, 2 kalimat syahadat itu. Jadi di dalam hal itu ada sesuatu hal yang disaksikan sebenarnya, jadi bukan pengucapan. Lah lantas kalau umpamanya anaknya tiba-tiba yang orang tuanya katanya notabene-nya Islam, terus tiba-tiba anaknya jadi Islam, itu bagaimana? Karena sebenarnya belum memenuhi rukun syarat, dia hanya masih sekedar ya untuk urusan duniawi saja begitu. Tapi untuk tentang bab akhiratnya atau tentang ruhaninya itu sebenarnya belum, karena hakikat Islam itu harus ada yang disaksikan gitu. Sedangkan manusia sendiri ketika hidup pun itu kan tidak ada yang minta. Dulu istriku minta enggak ketika dilahirkan, wah saya pengen di keluarga Islam saja, ada enggak permintaan itu? Enggak ada. Nah, Udah auto. ya kan, dulu istriku waktu merasa beragama Islam itu kan karena orang tuanya Islam begitu ya. Iya, diajarin dari kecil. Nah padahal waktu dilahirkan itu minta enggak saya pengen dilahirkan di keluarga Islam gitu? Ya enggak lah. Enggak kan, tiba-tiba dilahirkan kan begitu kan. Nah pertanyaan saya begini, seandainya nih istriku ini dilahirkan di keluarganya Nasrani, apa kira-kira agamanya Islam? Ya enggak, Nasrani pasti. Karena diturunkan oleh orang tuanya kan begitu kan. Nah di situ Setelah dewasa mungkin mungkin itu belum tentu, tergantung dogma Iya. yang tertanam pada anaknya itu Iya. tadi gitu. Maksudnya yang ditanamkan jika dogmanya kuat, jadi sulit sekali gitu loh. Karena sifat di sini tuh bukan sebenarnya, ini mohon maaf, bukan masalah pada Nasraninya atau Islamnya gitu loh. Karena poin terpenting di dalam beragama itu sebenarnya melalui sistem begitu loh. Jadi ada yang disebut itu wasilah begitu. Nah wasilah itu sebenarnya cahaya Tuhan gitu. Jadi Tuhan berhampir akan manusia itu melalui wasilah itu tadi. Nah selama kita beragama tidak melalui wasilah, sebenarnya kita bisa dikategorikan agama kita itu belum sempurna, atau bisa disebut belum juga beragama. ekstrimnya itu bisa disebut kita belum beragama. Jadi hanya sebatas jasmani saja, Iya. rohaninya itu tidak ada begitu. Nah, anak saya tuh yang kelas 3 SD suka nanya, Bu, orang kalau udah baca syahadat itu auto langsung agama Islam ya? Nah, Saya bingung. nah di sini terkadang kan hanya orang sekedar mengucapkan kalimat syahadat tiba-tiba langsung dianggap masuk Islam. Belum, karena di dalam kalimat syahadat sendiri pun itu kalau kita jeli mencerna di dalam isinya 2 kalimat syahadat itu sifatnya persaksian. Aku bersaksi, intinya kan begitu, bukan aku mengucapkan, bukan aku berikrar, tapi aku bersaksi, poinnya iya, begitu. betul. Nanti ujung-ujungnya kalau seandainya siapa saja yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, loh burung beo ada yang ngajak diajarin syahadat bisa, apakah burung beo masuk Islam? Itu loh, itu logika gitu. Iya. Karena hakikat, Kalau orang mikir, iya makanya hakikat
Islam itu sebenarnya tentang berserah diri atau penyerahan diri kita, makanya itu membutuhkan kesadaran diri, itu kesadaran diri kita. Makanya kalau anak-anak itu kan istilahnya kesadaran dirinya itu belum sempurna, makanya belum disebut akil balik, kan gitu kan, kecuali batasannya sudah melalui akil balik, nah itu sudah mulai penyempurnaan itu, gitu. Nah dia biasanya sudah bisa berpikir secara individu, begitu loh. Nah tentang mau berserah diri dan tidaknya, nah itu tergantung kesadaran dirinya, gitu. Makanya di dalam agama sifatnya juga tidak ada pemaksaan, begitu loh. Makanya dibutuhkan kesadaran diri itu, karena hakikatnya manusia itu nantinya akan berpulang. Nah ketika berpulang dalam hal jasmaninya mati itu, ada yang bisa kembali kepada Tuhan, ada yang tidak. Nah itu yang bahaya nih. Kalau yang tidak kembali itu kemana itu? Ya akan didaur ulang lagi seperti yang disebutkan diantaranya ada di surat Yasin, itu manusia itu sebenarnya sudah melalui mati hidup itu berulang kali, begitu. Reinkarnasi lah. Kalau bahasa orang agama lain itu disebutnya reinkarnasi, begitu. Reinkarnasi. Jadi dia akan terus dihidupkan berulang-ulang sampai dia akan menemukan titik kesadaran bahwa hidup ini harus kembali kepada Tuhan, pokoknya begitu. Nah, titik reinkarnasi itu jikalau belum menemui tentang kesadaran bertemu dengan pembawa wasilah, itu mustahil dia akan bisa kembali kepada Tuhan. Yang sudah bertemu pembawa wasilah saja loh itu belum menjamin kalau dia sendiri tidak mau berjuang di dalam berjuang di dalam dirinya sendiri, begitu, agar dirinya bisa nantinya kembali kepada Tuhan itu tadi, gitu. Nah konsep di dalam wasilah itu sebenarnya juga pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan buahnya. Dan tentang mentaati itulah banyak orang kan merasa saya taat kepada Nabi. Loh, kita itu sudah tidak hidup satu zaman dengan Nabi. Namanya taat itu berarti ada yang memberikan perintah. Perintahnya itu secara langsung. Begitu loh. Bukan istilahnya kita membaca perintah, membaca sebuah buku terus di situ seolah-olah itu ada sebuah perintah, begitu. Nah padahal perintah di dalam buku itu yang memerintahkan siapa, kan poinnya begitu. Karena sifat perintah itu harus real time. Orang yang memberi perintah pun jasmaninya tetap harus masih hidup satu zaman dengan kita, poinnya begitu. Jadi tidak terus kita hanya karena mendengarkan cerita terus tiba-tiba kita mengikuti, begitu. Makanya gini, di dalam hal perintah pun, nah ini pemberi perintah dan yang diperintah itu otomatis sudah pernah berhubungan ataupun ada keterikatan, gitu loh. Gitu, nggak bedanya kenal. Umpamanya nggak bedanya ada guru ada murid, itu udah ada ikatan. Jangan sampai kita merasa berguru tapi gurunya tidak kenal. Kita hanya mengenali mungkin dari sekedar foto ataupun hanya dari cerita, kebanyakan cerita ini. Terus wah saya niat berguru kepada beliau. Loh, kenal saja enggak. Konteks kenal itu kan harus perlu interaksi secara langsung dulu. Minimal itu saling mengetahui di antara dua belah pihak, gitu. Dan itu sifatnya real time, begitu loh. Tidak istilahnya itu kita berguru kepada sesuatu hal yang jasmaninya sudah mati. Itu tidak bisa. Gitu. Makanya kenapa dulu sahabat itu ketika masa-masa Nabi Muhammad itu sudah masa-masanya mendekati mau berpulang, intinya ada sebuah kisah itu sahabat itu bingung bertanya, wahai Nabi, bagaimana nanti ketika sepeninggalanmu, nasib kami bagaimana jika engkau meninggalkan kami? Apa kata Nabi? Beliau menurunkan ulama sebagai pewarisnya Nabi itu tadi. Makanya disebutkan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi, gitu. Tapi ada tapinya nih,
Apa siapakah ulama itu, gitu loh. Bukan hanya sekedar ulama itu yang pandai Pinter menghafalkan ngaji, kitab, terus dia disebut ulama. Bukan. Konsep ulama yang disampaikan Nabi, disebutkan Nabi itu sebenarnya begini. Namanya waris, al ulama warasatul anbiya, kan begitu kan. Nabi itu dalam hal berbicara menyampaikan atau mengajarkan tentang agama itu disertai Tuhan. Karena di baliknya Nabi ada Rasul. bukan Ataupun waris yang itu, Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebenarnya cahaya Tuhan sendiri. bukan waris yang karena keturunan Nabi atau Bukan. darahnya Nabi. Bukan, tapi waris di dalam isi dadanya gitu loh. Nah, isi dadanya itu sebenarnya ada cahaya Tuhan atau gelombang Tuhan disebutnya. Nah, itu unsur daripada Tuhan sendiri. Ya memang cahaya Tuhannya gitu. Jadi Iya. disebutnya itu disertai Tuhan. Nah, ulama yang dimaksud Nabi sebagai pewarisnya, itu ulama itu akan sama. Samanya di mana? Dia harus disertai Allah itu tadi atau disertai Tuhan. Kalau dia tidak disertai Tuhan atau tidak bisa beserta Tuhan, itu bukan ulama. Gitu. Ya kan rame tuh tes DNA Nabi gitu di TV-TV itu. Ya, itu masih hanya sekedar jasmaninya saja. Tapi di sini saya tidak bilang bahwa poinnya begini, tidak bilang bahwa pembawa ataupun pewarisnya ilmu Nabi itu, saya tidak bilang bukan mutlak tentang jasmaninya, bukan. Ada hal yang terkadang masih turunan dari darah Nabi. Poinnya begitu. Tapi tidak semua konteksnya. Karena hakikat waris yang disampaikan Nabi itu bukan jasmaninya. Kan kalau kita melihat ke belakang dari sisi sejarahnya para nabi, kan ada kan antara orang tuanya dan anaknya sama-sama nabi. Ya, ada. Ada kan? Ada. Nah, itu. Tapi poinnya bukan faktor keturunannya sebenarnya, bukan keturunan jasmaninya, tapi isi yang ada di dalam dadanya itu. Poinnya begitu. Maksudnya apa? Disertai Tuhan atau beserta Tuhan. Begitu loh. Nah, inilah yang membingungkan umat. Akhirnya apa? Orang yang bukan notabene-nya itu bukan ulama yang disertai Tuhan atau bisa beserta dengan Tuhan, terus merasa pandai kitab, hafal kitab, terus dia menyampaikan, padahal dia sendiri dalam menyampaikan tidak disertai Tuhan atau tidak bisa beserta dengan Tuhan karena membaca. Karena hanya faktor membaca melalui apa? Ini memori apa yang ada di akalnya itu tadi. Sebenarnya memori itu alam bawah sadar, pengetahuan gitu. Hanya pengetahuan terus disampaikan. Nah, disitulah akhirnya membuat orang itu akhirnya tersesat sebenarnya. Itu yang kasihan itu sebenarnya orang awam yang notabene-nya dia pengen mengenal Tuhan, hanya saja karena ketidaktahuannya itu akhirnya tersesat karena orang yang menyampaikan tentang hal agama tapi tidak beserta Tuhan atau disertai Tuhan. Begitu. Karena pengetahuan yang disertai Tuhan itu tidak berdasarkan literasi. Makanya ada yang disebut ilmu laduni itu tadi. Orang yang mendapatkan ilmu laduni itu sebenarnya orang yang disertai Tuhan. Banyak gitu loh. Jadi apa yang ada di dalam Nabi dalam bentuk entah itu wahyu apa, itu sebenarnya ya ilmu laduni itu begitu. Jadi yang berbicara itu yang menyampaikan sebenarnya Tuhan sendiri, hanya saja melalui jasmaninya orang itu, begitu loh. Nah, disinilah banyak orang yang berbicara tentang agama, tapi sebenarnya masih berdasarkan literasi, bukan disertai Tuhan. Karena hakikat agama itu datangnya dari Tuhan. Jadi apa? Yang mengajari ya Tuhan sendiri, begitu loh. Nah, disinilah jika besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang sudah bisa beserta dengan Allah. Nah, orang yang sudah bisa beserta dengan Allah, inilah ulama sebenarnya. Nah, itu yang harus dicari sebenarnya. Gitu loh. Jangan sampai salah. Bukan hanya sekedar orang baca-baca literasi ataupun baca kitab terus sudah paham tentang agama, belum.
karena agama itu bukan pengetahuan akal ataupun bukan pengetahuan berdasarkan literasi, tapi pengetahuan yang harus didapatkan langsung dari yang empunya. Yang punya siapa ya? Tuhan sendiri. Makanya harus melalui sistem gitu. Itulah yang disebut wasilah itu tadi. Jadi konsep dalam beragama, jikalau tidak melalui sistem wasilah, maka agamanya masih agama angan-angan disebutnya, hayalita. Nah, itulah akhirnya terjadi banyak perdebatan antara penganut agama. Di dalam satu golongan agama banyak pecah. Di antara penganut agama juga saling berperang, saling menghina. Karena apa? Mereka merasa beragama tapi tidak beserta dengan Tuhan. Karena mungkin merasa agamanya Tuhan itu mengajarkan tentang agama untuk perpecahan. Kan nggak mungkin begitu loh. Karena sifat Tuhan itu agar manusia itu bisa menjadi intinya itu bersatu damai, bahasanya begitu, tidak saling, bahasa Jawa itu eker-ekeran begitu. Jadi harus dalam satu wadah di sini bukan wadah merek ya. Jadi wadah tentang cara berhubungan dengan Tuhan itu tadi, yaitu wasilah. Dan setiap zaman itu sebenarnya ada pembawa tali wasilahnya, dan memang itu wajib ada. Jadi kalau zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad, ya tampuk pembawa wasilahnya itu ada di Nabi Muhammad. Tapi di zaman sekarang itu sudah tidak berada pada Nabi Muhammad lagi. Karena apa? Nabi Muhammad sudah berpulang. Makanya kenapa Nabi Muhammad menyampaikan ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, ulama yang di sini orang yang mempunyai ilmu yang disertai Tuhan, bukan berdasarkan apalan, itu bukan. Jadi di balik orang itu ada cahaya Tuhan juga aslinya. Karena yang orang itu bicarakan pun sebenarnya dari Tuhan sendiri, bukan dari hawa ataupun seleranya ataupun hawa nafsunya manusia itu sendiri, bukan. Tapi memang itu kemauan Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain begitu loh, ataupun kepada umat disebutnya. Nah, disinilah makanya hati-hati dalam ngaji, apapun itu jangan mau dibodoh-bodohi, maksudnya begitu. Jadi harus jeli. Jadi harus jangan jangan mudah percaya begitu saja tentang apa yang orang itu sampaikan. Maksudnya harus dicerna begitu. Jadi harus dicerna. Kalau seandainya orang itu bercerita tentang surga ataupun tentang akhirat, tanyakan bagaimana caranya agar kita bisa memasukinya, begitu loh. Nah, ini kan yang ini mati dulu. Nah, itu kan logikanya begini, orang sholat menghubungi, kan poinnya gini, kalau kita logikakan, orang yang sholat katanya sedang menghubungi Tuhan, ya kan? Iya. Sedangkan Tuhannya ada di maha akhirat. Tapi yang jadi aneh, orang-orang meyakini bahwa akhirat itu nanti setelah mati. Lah ngapain sholat? Ya nanti aja nunggu mati, ya kan? Iya. Jadi kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, poinnya gitu dulu lah. Katanya ada di maha akhirat. Nah, berarti akhirat pun saat ini ya ada. Akhirat itu dari dulu ya tetap ada karena sifatnya mutlak. Ada di dunia, bukan nanti. Bukan di dunia, hanya karena dimensinya berbeda. Dimensi akhirat dan dimensi dunia itu berbeda. Dimensi akhirat itu sifatnya mutlak. Dimensi dunia itu sifatnya baharu. Begitu loh. Jadi kita itu sebagai manusia mempunyai dua unsur, ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Begitu loh. Jadi kita tidak bisa berhubungan ataupun terhubung kepada Tuhan kalau hanya menggunakan unsur jasmaninya saja. Makanya rohaninya harus aktifkan gitu loh, karena rohani manusia pada umumnya rata-rata itu sebenarnya sedang pasif begitu, dan nanti akan ditanamkan nur iman dan nur kitab itu tadi, sehingganya nanti bisa membaca ataupun dibacakan gitu.
tentang ayat-ayat Tuhan itu tadi. Itulah nanti melalui yang disebut Al-Quran yang tak berhuruf dan tak bersuara, atau disebut Al-Quran Qadim, begitu loh. Jadi berbeda dengan Al-Quran Mushaf gitu. Inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang pada umumnya, karena ketika orang itu sudah terdogma dan mabuk agama, udah akhirnya kalau tidak sesuai dengan seleranya, sesat, bid'ah, gitu. Betul banget. Padahal masih berdasarkan persepsinya sendiri atau sudut pandangnya sendiri. Agama itu tidak bisa menggunakan sudut pandangnya manusia, karena hakikat agama itu mutlak dan itu dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain berdasarkan persepsi kita sendiri. Karena apa? Persepsi diri kita sebagai manusia itu masih saya anggap 99,99%. Itu masih berdasarkan hawa nafsu kita atau selera kita. Maksudnya apa? Kalau cocok, ya itu benar. Kalau nggak cocok, itu sesat, salah, bid'ah. Nah itu. Nah inilah yang menjadi kerancuan dalam beragama pada saat ini, begitu. Jadi sebenarnya agama itu datangnya dari Tuhan dan itu wajib melalui wasilah. Wasilah itu apa sih, kan gitu kan? Wasilah itu sebenarnya cahaya Tuhan sendiri, begitu. Nah, berhubung cahaya Tuhan itu berhampir ke dunia ini, belum bisa ataupun tidak bisa karena sifatnya masih qadim disebutnya. Karena itu gelombang, kalau bahasa saya menyebutkan dari sisi bahasa gelombang itu, gelombangnya berada di dimensi akhirat itu tadi. Gitu. Nah, agar dikenali oleh manusia itu membutuhkan sebuah wadah, begitu loh, sebagai media rambatnya, begitu. Nah, kalau zaman pada para nabi itu berada pada nabi seperti kayak Nabi Muhammad, gitu. Jadi wasilah atau gelombang Tuhan atau cahaya Tuhan atau nur Allah itu masuk ke dalam jasmaninya Nabi Muhammad. Makanya kenapa orang dalam beragama harus melalui Nabi Muhammad ketika pada saat itu. Karena konteksnya jasmani harus bertemu dengan jasmani dalam keadaan masih sama-sama hidup, ataupun ini ada kata-kata ataupun intinya walaupun umpamanya kita tidak ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, selama kita ketemu khalifahnya Nabi Muhammad itu pada saat itu ya, saya berceritanya ya, itu selama jasmaninya Nabi Muhammad dan orang itu sama-sama masih hidup pada saat zamannya itu, maksudnya. Jadi intinya itu pembawa tali wasilahnya itu hidup satu zaman. Selama belum berpulang pembawa tali wasilah itu, kita masih sah walaupun kita dalam beragama atau masuk ke sistem wasilah itu melalui khalifahnya, banyak begitu. Yang penting poin utama apa? Pembawa wasilah itu jasmaninya masih hidup satu zaman dengan kita, poinnya begitu dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di zaman ini ada, zaman sekarang ini ada? Ada, karena itu tetap wajib ada gitu. Kalau tidak ada, akhirnya nggak mungkin dong. Nggak mungkin kan, begitu kan? Allah langsung ke manusia. Makanya itu tadi. Nah itu wajib dicari. Nah jikalau sulit mencari orang itu, carilah orang yang sudah kenal orang itu, kan harusnya begitu. Jadi lebih mudah dalam kita berpikirnya, poinnya begitu. Jadi tidak hanya sekedar agama itu rata-rata nggak ada saja, ya gitu. Gimana? Rata-rata nggak ada orang yang berpikir zaman sekarang itu masih ada karena Nabi, Rasul. Karena begini, disangkanya antara Nabi dan Rasul itu masih sama begitu. Padahal itu dua unsur yang berbeda. Umat Nabi Muhammad. Gitu. Anggapnya kita ini umat Nabi Muhammad. Wasilah. Jadi gimana ya, intinya itu
dalam konteks umat Nabi Muhammad di sini, karena Nabi Muhammad itu sudah penutupnya para nabi, pokoknya begitu. Hanya saja kita tidak bisa menjadi umat Nabi Muhammad secara langsung tiba-tiba hanya melalui cerita. Kita harus melalui sistemnya dulu, kan Nabi Muhammad memang mengajarkan tentang hal itu, tentang konsep wasilah, gitu loh. Jadi makanya kenapa Nabi Muhammad itu ada pesan-pesan begitu loh. Setelah peninggalanku, intinya itu beliau mewarisi ilmunya kepada ulama, begitu loh. Jadi tanda-tanda kalimat itu kan harusnya kita logika mencernanya kan, berarti kita kalau mau belajar agama ya melalui ulama itu tadi, kan gitu. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad secara langsung jasmani. Kita sudah tidak hidup satu zaman, gitu loh. Jadi kita harus mencari pewarisnya itu di zaman sekarang, siapa yang membawa tali wasilah itu tadi, gitu loh. Baik, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Hanya saja pesan kami dalam ngaji, jangan mau dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita ataupun apa, karena hakikat agama itu kita sendiri yang harus melakukan, begitu. Betul. Jadi tidak hanya berdasarkan cerita orang lain, itu bukan terus kita langsung meyakini, nanti dulu. Jadi kita harus mengalami secara empiris, dan caranya gimana, begitu. Logikanya begini, jikalau Nabi Muhammad bisa mi'raj, itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang pemahaman ataupun pengetahuan tentang mi'raj, itu pun kita sama harus bisa mi'raj, gitu. Nah, yang harus kita tanyakan kepada orang-orang pendakwah, tanyakan bagaimana caranya kita bisa mi'raj seperti Nabi, karena Nabi mengajarkan tentang hal itu sebenarnya. Makanya as-sholatul mi'rajul mu'minin, ya kan? Iya. Sholat itu mi'rajnya bagi orang-orang mukmin. Kan poinnya begitu. Berarti indikasinya bahwa yang bisa mi'raj itu tidak hanya Nabi, tapi orang-orang beriman itu bisa mi'raj selama menggunakan rumus yang sama apa yang digunakan Nabi Muhammad itu tadi. Poinnya begitu. Jadi agar kita di dalam ibadah itu tidak sia-sia. Jadi jikalau masih ada yang bingung bagaimana pemahaman tentang wasilah, bisa menghubungi nomor admin yang ada di deskripsi channel, begitu. Jadi ini hanya orang yang bingung saja, itu hanya yang sebagai memang pencari Tuhan, mau mencari, gitu. Jadi agar nantinya akan dipahamkan. Jikalau memang ingin bertanya-tanya lebih lanjut, bisa nantinya akan diarahkan, begitu. Jadi beragama itu tidak bisa hanya sekedar angan-angan, tidak bisa hanya sekedar dengar cerita, begitu. Jadi harus melalui tali wasilah, dan itulah nanti akan kita lalui sendiri menggunakan ataupun menjadi pengalaman empiris itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar agama karena turunan, gitu. Jadi tidak sekedar agama yang ikut-ikutan, tapi agama memang didasari oleh kesadaran diri kita, gitu. Dan syarat utamanya itu ada berserah diri itu tadi, karena kalau sudah berserah diri itu berarti kita sudah bahasanya itu kita sudah netral, begitu. Jadi untuk dengan kesadaran diri kita itu kita mau menyerahkan diri kita kepada sistem Tuhan itu tadi melalui konsep wasilah, karena disitulah nanti akan ada, kita bisa mempraktekkan apa yang dimaksud dengan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi tidak hanya sekedar membaca terus langsung ditaati, itu berarti bukan sami'na wa ata'na, karena hakikat sami'na wa ata'na itu ada yang memerintah dan kita mendengarkan perintah itu. Nah, baru kita melaksanakan perintah itu.
Nah, selama ini banyak orang yang merasa beragama, yang katanya sami'na wa ata'na, tapi sebenarnya bukan, karena faktornya membaca atau dengar cerita, begitu loh. Nah, pemberi perintahnya siapa? Karena pemberi perintah itu sebenarnya harus bersama dengan Tuhan sendiri, atau disebutnya disertai Tuhan atau peserta Tuhan. Nah, sebenarnya memberi perintah itu pun sebenarnya hakikatnya ya Tuhan sendiri. Makanya di dalam surat An-Nisa ada kalimat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nah baru melalui ulil amri minkum itu tadi. Nah, kata-kata taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak, karena antara Rasul dan Allah sendiri itu antara Tuhan dan cahaya Tuhan sendiri gitu. Hanya saja perintah itu agar kita bisa mengikuti siapa pembawanya. Nah, pembawanya itu sebenarnya ya ulil amri minkum itu kalau zaman sekarang itu disebutnya itu. Zaman dulu bukan nggak ada ulil amri minkumnya berada pada Nabi Muhammad. Nah, di zaman sekarang ulil amri minkumnya ada pada pewarisnya, karena tetap harus ada pembawa wasilah agar manusia itu bisa terhubung dengan Tuhan melalui cahaya Tuhan itu sendiri. Baik, sementara ini dulu. Salam rahayu, salam damai, Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.